Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Pagi-pagi Senin, semangat pagi harus tetap dijaga walaupun hari Senin. Kadang-kadang udah terlanjur asik menikmati minggu, jadi Senin mau berangkat kerja malas, tapi ngopi pagi selalu membuat kita semangat. Selamat pagi Prof. Zudan. Selamat pagi Mas Surya Koco, alhamdulillah baik, sehat semuanya. Seluruh kerabat desa, seluruh pemirsa TV Desa, sehat selalu. Penuh semangat di hari Senin. Tetap semangat walaupun Senin. Oke, Prof, ini menarik ini tentang pilkada. Jadi kemarin kita sempat melihat bagaimana prosesi tradisional arah-arahan. Jadi masih ingat zaman dulu kalau arah-arahan itu kalau malam ya pas kita selesai khatam Quran itu kan arah-arahan. Nah, kemudian ritual-ritual pendaftaran dengan naik becak lah, dengan naik dokar lah, dan seterusnya. Ribuan, ratusan pendukung mengantar ke KPU dan seterusnya. Akhirnya ada juga suara tentang bahaya COVID dan seterusnya. Tapi kita tidak akan ngobrolin itu, Bro. Prof, sebenarnya pilkada serentak sejauh mana kesiapan dari administrasi kependudukan untuk memastikan bahwa oh iya ada sekian jumlah pemilih terdaftar dan seterusnya, termasuk juga mungkin ke validasi data ya, Bro. Artinya kan kita sering banget tuh dengar ketika udah dekat-dekat mau coblosan ribut masalah daftar pemilih tetap dan seterusnya. Boleh dibagi informasinya, Prof? Administrasi kependudukan jadi penting ini kayaknya urusan pilkada. Siapa tahu besok pilkadanya nggak harus ke bilik suara, cukup dari rumah, mencet handphone, milih siapa gitu kan. Silakan, Prof. Terima kasih Mas Surya Koco, rekan-rekan semuanya, kerabat desa. Pagi hari ini, pagi yang penuh semangat bagi kita semuanya, seluruh rakyat Indonesia berkarya terus. Sabtu Minggu sudah istirahat cukup, tetapi tentu saja banyak juga yang tidak beristirahat. Teman-teman tenaga kesehatan masih full berjibaku dengan penanganan COVID-19. Oleh karena itu seluruh kerabat desa jangan lupa selalu menjaga dan mengimplementasikan protokol kesehatan untuk melakukan pencegahan COVID-19. Nah, pagi hari ini saya ingin menyampaikan terkait dengan pilkada serentak nanti di tanggal 9 Desember 2019. Ini adalah gawe besar bangsa Indonesia. Satu tahapan untuk mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal yang dikerjakan bersama-sama dari tingkat daerah sampai dengan di tingkat nasional. Ini melibatkan seluruh perangkat dengan banyak stakeholders. Ada TNI Polri untuk pengamanan, ada KPU Bawaslu di KPP untuk penyelenggara pemilu, sampai dengan kalau ada pelanggaran kode etik. Kemudian pemerintah daerah menyediakan APBD, pemerintah nasional menyediakan APBN dengan seluruh jajaran masing-masing. Ini adalah pekerjaan bersama, partai politik sebagai supplier kandidat, dan masyarakat juga sebagai supplier kandidat melalui calon perseorangan. Jadi ini adalah kerja besar, kerja kolaboratif, kerja-kerja yang harus didukung oleh semua pihak. Nah, ada memang Mas Surya Koco, kawan-kawan di TV Desa, satu pandangan yang mengatakan, apa bisa kita dalam suasana pandemi COVID-19 ini masih tetap menyelenggarakan pilkada? Nah, tentu saja ada pandangan pesimis, ada pandangan yang optimis. Dan sekarang bergerak data dari Pak Doni dari tim Satgas itu menunjukkan di daerah-daerah yang ada pilkada, karena pasangan calonnya kampanye dengan mengimplementasikan protokol kesehatan dan kampanyenya berbeda dengan yang masa lalu, Mas Surya Koco. Kalau dulu yang dibagi kaos, membuat baliho, sekarang yang dibagi masker, yang dibagi hand sanitizer, ya kan? Masker ada gambar calon di pipi gitu, Bro. Iya, di sini boleh kan?
sebagai alat kampanye. Alat peraga ya. Oke, Pilih oke, oke. aku. Gitu. Di maskernya ditulis, ada fotonya dia tulis pilih aku gitu. Nah, ini menjadi kekuatan yang dahsyat dalam rangka memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, bayangkan ada gerakan tambahan dari pasangan calon selain dari Pemda, dari pemerintah nasional untuk pencegahan COVID-19. Nah, dan proses ini sudah dilakukan panjang. Jadi 1 tahun sebelum pilkada, itu pemerintah sudah bergerak terlebih dahulu, Mas. Dengan, kalau di undang-undang pilkada itu, ada tahapan yang namanya tahapan penyerahan DP4. Daftar pemilih ya potensial. Pemilu kada pada satu daerah pemilihan. Nah, ini siapa yang memberikan? Yang memberikan adalah Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Dukcapil. Jadi kita memberikan data siapa-siapa saja yang akan menjadi calon pemilih. Maka disebutnya pemilih potensial. Ini calon pemilih. Mengapa disebut calon? Dan ini diberikan kira-kira 1 tahun sebelum pilkada. Pilkadanya kan 9 Desember. Ini sudah diberikan sekitar bulan Januari. Nah, kalau dulu itu tahapannya September. Jadi sebenarnya kira-kira 9 bulan sebelum pencoblosan itu diberikan. Tetapi karena ada penundaan pilkada, akhirnya menjadi 1 tahun. Jarak antara penyerahan DP4 sampai kemudian coblosan itu kira-kira jaraknya 1 tahun. Nah, mengapa disebut sebagai daftar pemilih? Ini, daftar pemilih potensial. Karena bisa jadi yang sudah diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri nanti tidak jadi mencoblos. Tidak jadi memilih. Mengapa? Karena untuk memilih ada syaratnya. Jadi setiap warga negara Indonesia memiliki hak pilih dengan memenuhi persyaratan. Maka syaratnya harus WNI dulu. Maka diskusi kita minggu yang lalu ketika menyebut KTPL WNA, maka WNA tidak boleh memilih. Karena secara politik WNA tidak memiliki hak memilih. Nah, kemudian persyaratannya apa? Harus 17 tahun untuk memilih atau pernah kawin, bukan TNI Polri, kemudian dia berdomisili di tempat pemilihan dan berada di Indonesia. Jadi misalnya sekarang ini kota Surabaya sedang ada pilkada. Tetapi penduduk Surabaya ini sedang sekolah di Jepang. Maka saat coblosan nanti dia tidak memiliki hak pilih. Karena dia sedang berada di luar negeri. Atau saat ditetapkan dalam DP4, sekarang dia, ini kan sedang proses penetapan DPS. Orangnya saat ditetapkan dalam DP4 masih penduduk kota Surabaya. Kemudian dalam proses berikutnya dia pindah ke DKI Jakarta. Maka hak pilihnya hilang karena DKI Jakarta tidak menyelenggarakan pemilihan. Nah, 1 tahun ini pergeserannya besar sekali, termasuk yang meninggal dunia dan masuk menjadi TNI Polri. Maka kalau meninggal dunia dicoret dari daftar pemilih dengan catatan keluarganya melaporkan. Mas Surya Koco, ini seringkali ada problem. Masyarakat tidak mengetahui bagaimana proses, prosedur, dan sistem penentuan DPT sampai dengan di hari pencoblosan. DP4 diserahkan tanggal 23 Januari 2020. Kemudian ini proses tahapan penentuan DPS dan DPT. Bisa jadi besok saat di bulan Oktober akhir itu DPT ditetapkan, pemilih sudah fix. KPU menetapkan pemilihnya ABCD. Ternyata bulan November yang ditetapkan sebagai pemilih itu meninggal dunia, Mas. Dan orangnya tidak melapor, keluarganya, maaf. Kalau yang meninggal pasti nggak bisa melapor, kan? Susah, Rob. Kalau udah meninggal mau laporannya kemana? Keluarganya tidak mau melaporkan. RT RW-nya tidak mau melaporkan. Kemudian KPU menerbitkan undangan untuk memilih. Ini kan kemudian masyarakatnya ribut. Ini KPU gimana sih? Ini Dukcapil Kemdagri gimana sih? Orang sudah meninggal kok undangan memilihnya masih dikirimkan. Nah, ini mohon masyarakat bisa memahami bahwa penentuan DPT itu beberapa waktu sebelum hari coblosan. Dan di antara penetapan DPT sampai dengan hari coblosan, bisa saja penduduknya berpindah,
penduduknya menjadi TNI Polri, penduduknya ke luar negeri, dan penduduknya meninggal dunia. Ini tahapan yang sangat dinamis. Nah, oleh karena itu peran serta masyarakat menjadi sangat penting. Ada dua peran serta masyarakat yang sangat penting di sini untuk bisa masuk ke dalam tahapan pencoblosan itu. Pertama, untuk mencoblos syaratnya harus memiliki KTP elektronik. Ini kunci. Jadi Oke, Prof, sebentar Prof, mungkin sebelum dilanjutkan. Harus memiliki KTP elektronik. Artinya ketika kemudian KTP saya belum KTP elektronik, hak pilih saya tidak akan otomatis hilang. Ya, jadi kita ini kan tunduk ke dalam persyaratan-persyaratan yang sudah diatur dalam undang-undang. Oke. Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, ya. Kemudian dilanjutkan ke dalam PKPU, itu mensyaratkan untuk dan ini diikuti juga dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk bisa mencoblos harus memiliki KTP elektronik. Yang kedua, bila KTP elektroniknya belum terbit, maka penduduk wajib membuat KTPL dulu, melakukan perekaman. Nah, nanti kalau misalnya di daerah itu alatnya rusak, belangkonya habis, diterbitkan surat keterangan bukti sudah melakukan perekaman. Nah, ini apa maksudnya dengan KTPL? Dengan KTPL itu artinya pemilihnya tidak bisa memilih lagi di tempat lain, karena KTPL hanya bisa dibuat satu kali dengan NIK yang sama. Jadi tidak mungkin ada KTP ya dengan NIK yang berbeda, orangnya sama. Kalau ada seperti itu, bisa dipastikan salah satunya palsu. Karena tidak mungkin kedua-duanya asli. Ini gunanya adalah untuk mencegah agar tidak terjadi ghost voter. Pemilih hantu seperti dulu itu, Mas Surya Koco. Kita kan mengenal zaman dulu, satu orang bisa memilih berkali-kali, terdaftar diangkut pakai truk ke sana, nanti betul, saat coblosan pindah di kabupaten yang berdekatan. Ini fenomena ghost voters yang bisa diminimalkan dengan KTP elektronik. Jadi, Bapak dan Ibu, seluruh penggiat pemilu, rekan-rekan organisasi lembaga swasta masyarakat atau NGO, mari kita sama-sama mendorong agar seluruh masyarakat memahami bahwa untuk bisa mencoblos harus memiliki KTP elektronik. Jangan kemudian diadu, setiap penduduk tidak boleh kehilangan hak suaranya. Nah, kita dorong dengan branding yang baik bahwa masyarakat pun harus taat dengan sistem hukum yang berlaku. Ya. Kita semuanya harus mentaati, ini sudah diputuskan oleh negara. Sudah jadi undang-undangnya sejak tahun 2000, dulu Undang-Undang nomor 1, ya, Undang-Undang nomor 1 2005, Undang-Undang 10 2016. Sudah sejak 4 tahun yang lalu, ini sudah digunakan dalam berbagai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Ini pengantar saya, Mas Surya Koco. Oke. Prof, yang menarik tadi adalah tentang kewajiban untuk memiliki KTP elektronik. Itu menurut saya sesuatu yang luar biasa lah, artinya itu tertulis dalam peraturan KPU atau tertulis dalam peraturan pemerintah atau apa nih, Prof? Untuk yang secara tegas KTP elektronik itu. Nah, perintah untuk menggunakan KTP elektronik itu ada sejak di Undang-Undang Pemilu. Dengan sampai perubahan yang terakhir dari undang-undang yang diterbitkan sejak Undang-Undang 10 2016 sampai dengan perubahannya yang sekarang, itu semua sudah memerintahkan dengan menggunakan KTP elektronik. Kemudian dari Undang-Undang Pemilu ini, ya maksudnya Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota, itu kemudian diturunkan sampai ke PKPU. Peraturan KPU tentang pemilihan kepala daerah. Peraturan KPU-nya banyak sekali. Dalam tahapan pencoblosan itu wajib menggunakan KTP elektronik. Dalam hal KTP elektronik belum bisa diterbitkan, maka diterbitkan surat keterangan bukti sudah melakukan perekaman. Tetapi untuk tahun ini kita ingin betul memastikan dengan KTP elektronik karena belangkonya tersedia cukup. Kita sudah dapat tambahan dari Menteri Keuangan, Pak Mendagri sudah memperjuangkan dan sudah dikabulkan oleh Ibu Menteri Keuangan. Maka Kepala Dinas Dukcapil yang masih menerbitkan suket, itu kita jewer rame-rame.
Saya terbitkan Surat, surat. surat itu surat keterangan, bukan rumput kan, Bro? Bukan, Surat ya. teki. Nanti lagunya ambiar. Surat keterangan. Sudah. Oke. Jadi, Oke, Prof. Satu, ketika bicara menggunakan KTP elektronik sebagai amanat dari undang-undang, kemudian itu juga menjadi turunan dari undang-undang itu juga ada di peraturan KPU dan seterusnya. Yang menarik menurut saya mungkin dengan era yang sekarang sudah mulai digital dan seterusnya, apakah kemudian KPU mungkin ya, tapi dalam hal ini Prof. Zudan mungkin sempat berkomunikasi atau sempat tahu KPU mencoba melakukan komunikasi dengan administrasi kependudukan, itu apakah kemudian ada satu aplikasi atau apa yang dikembangkan ke teman-teman pada tataran pelaksana pada saat orang-orang pada masuk ke TPS, kemudian karena kalau dari informasi yang kemarin kita udah ngobrol di minggu kemarin kan NIK ini kan menjadi satu kekuatan data. Jadi ketika kemudian datanglah orang kemudian NIK-nya ditulis di situ, maka akan ketahuan oh ya ini termasuk di TPS ini, dan kemudian dia sudah terregistrasi sudah ada di KTP elektronik, sehingga kemudian tidak perlu kayak repot itu petugas di TPS itu kan ngurut ke namanya siapa dan seterusnya. Ada yang sudah ada mengkomunikasikan terobosan-terobosan aplikasi kayak gitu? Ya, kalau saat ini kita itu ada satu pemikiran besar, Mas Surya Koco dan seluruh kerabat desa, bahwa suatu ketika nanti kita bukan hanya menggunakan aplikasi parsial seperti itu, tapi Indonesia sudah harus bisa maju ke satu titik yang lebih advance lagi, lebih maju lagi dengan yang namanya electronic voting. Ini kan teknologinya berkembang sangat pesat. Kita harus bisa merumuskan langkah-langkah maju dengan berbagai inovasi yang sebagaimana dulu tidak pernah kita lakukan, tetapi sekarang ternyata bisa. Tidak pernah terbayang kita bisa siaran seperti ini, Mas Surya Koco, dengan live di TV Desa, kemudian dengan partisipan lewat Zoom, di live streaming lewat YouTube. Dulu tidak pernah ada yang namanya telemedicine, aplikasi Halo Dokter. Tidak pernah terbayang bagi kita belanja lewat Tokopedia, Bukalapak, Shopee, beli tiket di Traveloka, tidak pernah terbayang sama sekali. Dulu juga tidak pernah terbayang di kita, semua transaksi kita selesai lewat gadget kita masing-masing. Artinya ada perubahan yang sangat besar di dalam semua transaksi umat manusia berbasis teknologi. 5 tahun terakhir ini, Kementerian Dalam Negeri bersama dengan BPPT, Dukcapil bersama Dirjen Desa itu melakukan satu ikhtiar Pilkades e-voting. Sudah lebih dari 1.000 desa di Indonesia itu menyelenggarakan pemilihan kepala desanya dengan cara e-voting. Nah, tahun ini karena bersamaan dengan Pilkadesnya ditunda di 2021. Sudah banyak daerah-daerah yang mendaftarkan Pilkadesnya akan e-voting. Nah, e-voting itu fasilitasi dari Kemendagri atau bagaimana? Jadi ini kolaborasi antara BPPT, kemudian Dirjen Desa, kemudian Dirjen Dukcapil. Dari sisi regulasinya disiapkan oleh Pak Dirjen Pemerintahan Desa, Pak Nata Irawan. Dari data kependudukannya disiapkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Kota, disupervisi oleh Dirjen Dukcapil, untuk menentukan daftar pemilih Pilkades. Kemudian teknologinya disupport oleh BPPT. Nah, ini saya pernah datang di pamerannya BPPT, ada itu aplikasi itu yang dengan iktp dia kemudian
Betul. bisa e-voting. Jadi verifikasinya seperti yang disampaikan oleh Mas Suryo Koco tadi, penduduk tinggal bawa KTP dengan sidik jarinya dengan namanya card reader, dibaca di situ. Kalau misalnya ada kan saudara-saudara kita sidik jarinya sangat biometriknya, itu saat dibaca kesulitan. Dengan membawa KTP cukup dibuka di dalam laptop, ketik NIK-nya, keluar NIK-nya dengan fotonya. Ada juga yang sekarang sempat saya tahu itu ada juga teman yang punya teknologinya itu adalah iktp-nya itu ditempel gitu jadi jadi model tab ya Prof ya. Ya, ada betul. juga sudah seperti itu juga. Teman-teman mengembangkan itu. Sudah, itu namanya card reader. Dengan card reader itu KTP-nya ditempel saja di sini. Plek, nanti keluar datanya, terbaca. Karena di dalam KTP itu ada chip yang bisa dibaca datanya. Nah, ini menghindarkan pemilih yang tidak berhak mencoblos di tempat itu. Akan ketahuan begitu ditempel akan ketahuan bahwa kamu bukan pemilih gitu kan. Betul, kan keluar datanya. Alamatnya di mana? Ada yang sudah terpikir untuk menggunakan yang kayak gitu terus dari mungkin obrolan dari teman-teman di KPU daerah atau apa kan pasti mereka harus berkomunikasi ke Dukcapil karena artinya ada bagian-bagian akses data yang memang itu otoritasnya di Dukcapil. Betul. Kita mendorong seperti itu, Mas. Yuk kita melakukan digitalisasi sehingga mudah nanti memproses, mengecek siapa yang sudah memilih, siapa yang belum, menghindarkan ghost voter, orang yang memalsukan data untuk memilih akan kelihatan. Maka syaratnya tadi KTP elektronik. Karena dengan KTP elektronik verifikasinya sangat mudah. Dan saya itu berharap KPU nanti bersedia uji coba di beberapa titik. Nah, mudah-mudahan seperti itu bisa dilakukan. Uji coba untuk e-voting atau gimana, Pak? Uji coba untuk menggunakan verifikator tadi. Oh, verifikasi apa? Ini verifikasi data pemilih. Artinya ketika mungkin saya di TPS 1, kemudian saya nyasar nih di TPS 2 pas ditempel gini, akan ada kedetek bahwa Mas ada di TPS 2 gitu kan. Apakah kemudian itu jadi solusinya tetap boleh milih di situ dan seterusnya kan lebih pada ketersediaan kertas dan seterusnya karena memang masih ada proses nyoblosnya kan, Bro. Betul. Nah, itu bisa dideteksi agar orang-orang tidak salah tempat. Karena kan ada satu mekanisme untuk pemilih yang ketika dia belum terdaftar dalam DPT, dia hanya boleh mencoblos di RT RW-nya dengan membawa KTPL di 1 jam terakhir itu, Mas. Nah, betul. Itu perlu diperhatikan karena ketersediaan kertas suaranya sangat sedikit. Tambah selisih hanya 10% atau berapa. Jadi kalau ada atau hanya kartu cadangannya ya, Bro. Iya, cadangannya hanya sedikit gitu. Maka kalau penduduk itu banyak yang salah, kemudian diakomodir salah tempat itu, nanti bisa terjadi kekurangan kertas suara. Nah, oleh karena itu sejak awal memang harus fix ini. Nah, dengan perangkat teknologi, dengan menggunakan KTPL tadi, verifikatornya, database calon pemilih sudah dimasukkan ke dalam sistem aplikasi yang ada di tempat itu, nah ini akan mudah sekali. Nah, saya kira kita ke depan harus mulai menginisiasi penggunaan teknologi dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Untuk Pilkades sudah jalan, Mas Suryo Koco. Suatu ketika nanti, kalau nanti sudah dibuka di 2021, kita bisa siaran dari tempat itu, Mas. Inspirasi Indonesia bahwa dari desa ternyata demokratisasinya sudah demokratisasi digital. Tidak ada tapi kan kalau belajar demokrasi memang pelajarannya dari desa, Bro. Artinya paling awal dari desa. Ya, jadi artinya hari ini ada ide pemilihan langsung, itu kan juga belajar dari desa. Artinya memang sumber belajarnya itu dari desa. Cuma mungkin ada beberapa bagian yang kemudian desa sudah mulai bergeser malah jadi tempat belajarnya jadi agak susah juga sekarang. Tapi kembali ke yang tadi, Prof, ini menarik menurut saya ketika KTP elektronik menjadi satu keharusan untuk kemudian
mereka yang akan melakukan ikut dalam pilkada. Sebenarnya ada banyak tantangan yang kemudian bagaimana mengeksplor lebih lanjut tentang bagaimana penyederhanaan untuk proses proses pilkada dan seterusnya, sehingga secara budget juga bisa dihemat, karena kayaknya biaya-biaya berkegiatan politik kita lumayan menyerap energi, waktu, tenaga, dan anggaran juga, Bro. Benar. Jadi biaya demokratisasi di Indonesia masih sangat tinggi. Iya. Oleh karena itu kita harus mencepakati berbagai metode untuk menekan biaya demokratisasi itu. Jadi kalau bisa menekan pembelian kotak suara, pembelian kertas suara, pembelian tempat-tempat nyoblos di bilik-bilik suara, ya. Kemudian biaya saksi kan mahal sekali. Itu dibebankan pada calon. Ya, betul. Menjadikan kalau kita bicara digital sebenarnya kan lebih pada bagaimana teman-teman yang saksi itu juga bisa mendapatkan akses di level tertentu sehingga dia bisa mengikuti dengan baik proses untuk pemindahan data. Ini dari TPS ini ke kecamatan kemana dan seterusnya. Sebenarnya ketika sudah dengan pola digital kan nggak perlu lagi harus dijaga keamanan pakai senjata, membawa kotak suara, padahal kotak suaranya juga kalau jatuh bisa tumpah juga isinya kan gitu. Ya, kalau lewat sungai bisa terendam, bisa hanyut semuanya, hilang. Iya, padahal kita sudah punya database, kita sudah punya akses satelit yang luar biasa sih. Kadang-kadang ya rada-rada juga itu, Prof, kalau lihat-lihat. Artinya teman-teman yang masih agak kurang mau membawa areal proses-proses ini menjadi lebih praktis, lebih efisien dengan digital. Kira-kira gitu ya, Prof. Salah satu pekerjaan penyelenggara negara itu, Mas Suryo Koco, yang paling berat adalah mendorong masyarakat keluar dari zona nyaman, masuk ke zona nyaman baru. Ini kan setiap kali perpindahan sistem di Indonesia itu penolakannya selalu luar biasa. Iya. Baik dari yang paham maupun yang tidak paham. Ada yang paham kalau ini beralih ke sistem baru, kemudian dia mengatakan nanti saya kehilangan lahan dong, saya kehilangan pasar dong, saya kehilangan proyek dong. Saya kehilangan wibawa kan gitu. Saya kehilangan wibawa karena seorang dirjen kalau umpama dulu itu belum digital kan ada yang nunduk-nunduk gini, Bapak minta Pak Asmo kan gitu. Kalau sekarang kan tinggal kirim email aja, Bro itu sudah dikirim emailnya gitu kan, bukan di approve gitu. Betul. Dengan sekarang perkembangan seperti ini, memang kita harus melihat, Mas, selalu kita harus berani keluar dari zona nyaman untuk masuk ke zona nyaman yang lebih tinggi. Ini sudah terwujud, masuk lagi ke zona nyaman yang lebih tinggi. Kalau kita berbicara pilkada, mestinya pilkada itu belajar dari bagaimana teknologi bisa memajukan perkembangan atau dalam budaya berkomunikasi. Kalau kita melihat dari budaya komunikasi, itu tumbuh betul dan kelihatan tahapan-tahapannya. Dulu masyarakat di awal menggunakan kentongan cara komunikasi. Ya. Kemudian meminjam pengeras atau kita menyebut toa di masjid. Ya. Ada apa-apa kan pengumuman meninggal dunia lewat masjid, gitu kan? Sampai sekarang masih tuh, Bro, di masjid dekat rumah. Masih ada. Kemudian berkembang berikutnya lewat telepon rumah, telepon satu persatu. Kemudian dari telepon rumah berkembang menjadi wartel. Berkembang pesat wartel. Wartel mengirim suara lewat telepon. Itu dianggap kurang cukup di dalam sarana komunikasi. Kemudian lahirlah warnet untuk mengirim data. Sekarang kita bisa bertanya, kentongan kita sudah jarang menemukan, kemudian telepon rumah kita sudah jarang menemukan, wartel sudah hampir tidak ada lagi, warnet juga tidak ada lagi. Sekarang bertransformasi ke dalam sebuah genggaman tangan, gadget, dari 2G, 3G, 4G, besok menjadi 5G, berkembang terus-menerus.
Nah, inilah yang harus diadaptasi oleh seluruh penyelenggara negara. Bahwa dunia ini bergerak. Kalau dulu Telkom nyaman dengan Wartel, pasti akan rugi besar sekarang. Kalau Telkom nyaman dengan warnet, dikembangkan warnet terus. Tetapi Telkom berani keluar dari zona nyaman lama menuju zona nyaman baru. Sekarang kita bisa melihat Indonesia bergerak dengan provider seluler, menggerakkan semua tradisi komunikasi berubah. Menjadi sangat efektif. Kirim surat lewat internet, cepat. Kalau mau bareng lewat internet satu-satu capek, lewat grup WhatsApp 250 alamat dikirim satu kali. Tapi jadi ada bagian yang hilang loh, Prof. Ya. Untuk yang kalau dulu kan bisa bersair-sair, membuat surat cinta dan seterusnya. Sekarang ini udah nggak perlu, udah langsung video call aja ngomong. Kalau dulu itu kan ada nikmatnya berkirim surat, nunggu seminggu akan ada balasan, gitu kan, nunggu Pak Pos. Iya. Oke. Ada yang ditunggu-tunggu. Oke, Prof, kita akan melanjutkan. Saya harus jeda dulu, dan ini ada juga dari Mbak Puspa Abadi, Dukcapil Kota mana ini, memberikan komentar. Saya pikir kita akan berikan ruang juga ke teman-teman yang ingin menyampaikan secara langsung ke Prof. Zudan, bisa raise hand atau bisa memberikan komentar di chat. Nanti Mas Andi bisa bantu untuk dibuka mic-nya supaya bisa menyampaikan langsung. Jadi juga in frame ada di TV juga yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, nanti kan bisa ada juga tampil di layar kaca kita. Jangan kemana-mana, kerabat desa dan teman-teman yang sudah ada di Zoom meeting, kita akan kembali sesaat lagi. Kita aduk dulu kopinya, kita nikmati untuk kemudian masih di sesi 2. Tetap di Ngopi Pagi bersama Prof. Zudan. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Toko IG.id, toko Instagramnya orang Indonesia. Ayo, kandidat kepala daerah, manfaatkan kesempatan ini. TV Desa mengundang Anda bicara desa. 5 menit bisa. Bicara Desa, sebuah program tayangan monolog, konsep membangun dari desa, dari kandidat untuk masyarakat. 5 menit bisa. Bicara Desa. Hanya di TV Desa. Ngopi Pagi bersama Prof. Zudan, tadi keputus audionya lupa, belum saya buka. Mas Andi, mungkin ada yang bisa diberikan kesempatan untuk bicara atau kita akan bacakan aja. Silakan Mbak siapa tadi ada di Zoom kita, Mbak Puspa, dikasih mic coba. Silakan Mbak Puspa, mau menyampaikan langsung atau cukup kita bacakan videonya? Silakan di-on-kan dulu. Ibu Puspa salah satu di daerahnya yang menyelenggarakan pilkada, Pak Koco. Oke, silakan. Iya, Pak Koco. Assalamualaikum, Prof. Pak Dirjen. Ya.
Terima kasih Buka Pak. aja Pak, apa-apa. Iya. Enggak, saya lagi di ruangan dengan orang yang banyak Pak, gitu jadi ya. saya tutup. Iya. Silakan. Hanya menyampaikan Pak, jadi pada saat kami juga Zoom meeting dengan KPU, sebenarnya sudah saya sarankan bahwa kalau bisa memang electronic voting itu sudah mulai dirancang regulasinya, Yang bicara regulasi dan Jangan saya terus. teknisnya, agar beberapa daerah yang akan melaksanakan pilkada dengan wilayah dengan akses internet yang cukup baik sebenarnya sudah bisa didorong untuk melaksanakan e-voting, karena ini juga sesuai yang disarankan oleh Pak Dirjen bahwa desa aja udah bisa melaksanakan kalau dipikir akses internetnya terbatas, sedangkan di daerah-daerah yang sudah melaksanakan pilkada untuk kabupaten kota dengan akses internet yang bagus, ini sebenarnya sudah bisa kita dorong untuk bisa melaksanakan di periode berikutnya mungkin Pak Koco. Saya kira itu masukan dari saya Pak Dirjen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Puspa, terima kasih banyak. Mungkin bagian yang menariknya memang didorong, artinya dorongan regulasi mungkin ya. Ketika bicara dalam tanda petik, kemudian membuat setiap orang perlu untuk punya KTP elektronik, termasuk dalam proses pilkada itu ada di dalam undang-undang menyebut KTP elektronik. Mungkin ketika polisinya atau dorongannya itu dari peraturan perundangan jadi lebih gampang kali ya Prof ya. Artinya teman-teman di KPU jadi merasa bahwa oh ini ada dorongan, artinya ada ruang bahwa bisa dilakukan dengan electronic vote umpamanya. Gimana Prof? Ya, kalau kita melacak regulasi dari pilkada atau pemilihan gubernur, bupati, wali kota, ini kan diawali dari Perpu 1 tahun 2014. Pada waktu itu sebenarnya Perpu 1 ini lahir dari undang-undang yang mengatur tentang pilkada secara tidak langsung. Kemudian ada desakan dari masyarakat, akhirnya Pak SBY pada waktu itu di akhir masa jabatannya menerbitkan Perpu 1 tahun 2014. Yang mengatur Perpu 1 itu pilkadanya kembali kepada pilkada secara langsung. Kan dulu kan pilkada langsung, kemudian ada desakan dari berbagai pihak untuk menjadi pilkada tidak langsung, lahirlah undang-undang pilkada tidak langsung. Tapi hanya berumur 2 hari, 3 hari. Ya. Masih ingat kan Mas Suryo Koco? Di 2014 akhir itu, akhirnya diterbitkan Perpu 1 2014. Nah, Perpu 1 dalam jangka waktu beberapa bulan kemudian ditetapkan menjadi undang-undang. Lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu 1 Tahun 2014 menjadi undang-undang. Nah, itulah Undang-Undang Pilkada tidak langsung Pilkada langsung generasi 2. Generasi pertama kan ada di Undang-Undang 32 tahun 2004. Saya waktu itu ikut menyusun dua-duanya di Undang-Undang 1 2015. Keperubahannya saya menjadi ketua tim dari pemerintah dengan pembahasan di DPR. Nah, sampai dengan di undang-undang yang terakhir, ini kan undang-undang pilkada ini ada beberapa kali revisi. Undang-undang 1 2015, kemudian Undang-undang 10 2016, kemudian yang terakhir kemarin ada Perpu nomor 2 tahun 2020 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2020. Jadi khusus pilkada ini memang kita harus jelimet membaca satu-satu progres dan revisi dari undang-undang itu. Apa yang ingin saya sampaikan, dalam semua undang-undang tadi sudah dibuka peluang untuk e-voting. Ada ruang untuk itu. Pasal tertentu yang mengatakan dapat digunakan dengan menggunakan teknologi, dengan pilihan menggunakan electronic voting. Nah, ini tinggal nanti KPU mau memilih yang mana dulu. Mau langsung e-votingnya atau e-rekap atau e-verifikasi, kan banyak itu tahapannya. Kalau e-verifikasi itu orang yang mau masuk ke TPS menggunakan verifikasi elektronik. Atau nanti setelah datanya coblosannya dilakukan, ada tahapan kedua merekap hasil suara. Dilakukan lewat e-rekap. Atau totally kita. Orang milih sudah dengan e-voting, ya, tinggal milih saja nanti pencet di layar 1, 2, 3 atau nama calon itu pencet. Persis seperti e-voting pilkades itu Mas Suryo Koco. Itu kan dan
Dan itu sebenarnya juga sangat memungkinkan, sangat simpel, dan anak-anak sekolah sekarang juga sudah pakainya kan kayak gitu, ketika ada guru memberikan pelajaran lewat online, kemudian pada jam berapa, kemudian oke, anak-anak akan ada soal dikirim, maka tinggal dia pencet akan ketahuan, oh guru langsung ketahuan, oh sekian anak sudah jawab, dan seterusnya. Jadi sebenarnya sangat simpel, tapi ini bicaranya lebih pada kemauan politik kali ya. Ya, jadi political will, penyelenggara pemilu. Mau nggak kita keluar dari zona nyaman yang sekarang berbasis manual menuju pemilihan atau proses demokratisasi berbasis digital. Nah, kalau kita mau sana, ini lompatan yang luar biasa. Dan Prof, belajar dari desa. Prof, kalau pilkada itu kemudian regulasinya itu masing-masing tempat yang melakukan, atau kemudian ada regulasi besar dari KPU pusat? Nanti undang-undangnya kan sudah membolehkan ini, Mas. Nanti KPU bisa piloting daerah yang misalnya penduduknya sedikit, misalnya Kota Magelang dulu uji coba, atau yang agak besar tetapi sudah terhubung dengan internet semua, Kabupaten Sleman misalnya. Atau yang mau lebih besar lagi jumlah penduduknya, tetapi sudah sangat advance teknologinya, misalnya Kota Surabaya. Jadi bisa milih, tidak harus 514 daerah bareng. Berapa daerah dulu untuk uji coba teknologi sekaligus uji nyali nih. Bangsa Indonesia itu sudah kuat belum berdemokrasi dengan secara digital. Kalau saya meyakini, Mas, desa saja bisa. Pilkades saja bisa. Oh, kalau jangan gitu, Bro. Kalau Profesor menyampaikan desa saja bisa, itu kan kesannya jadi meremehkan desa. Artinya bahwa desa bisa gitu kan. Desa bisa melakukan itu gitu kan. Akan malu kalau kemudian teman-teman yang di atasnya desa nggak bisa melakukan, kan gitu, Bro. Jadi yang saya maksudkan itu begini, lawang setingkat pilkades saja. Iya. Setingkat pilkades. Ini kan pilkades itu level yang paling bawah. Ya. Ya kan? Dengan sumber daya yang minimal. Ya. Panitianya kan tidak bersifat tetap, Mas. Kan ganti-ganti. Kalau KPU kan bersifat tetap. Oh iya ya, KPU mandiri. KPU itu 5 tahun. KPU itu nggak ada pilkada, nggak ada pileg, itu dia tetap jadi anggota KPU. Jadi bayaran terus ya. Berbeda, ini yang saya maksudkan itu begini, kelembagaan pilkades itu kan hanya dibentuk saat itu. Setelah itu bubar. Artinya panitia ad hoc. Kalau ini kan malah panitia tetap. Iya, ad hoc. Jadi kalau pilkades itu persiapannya pendek sekali, Mas, panitianya. Kalau KPU itu bisa 5 tahun mendesain. Nggak ada pilkada atau ada, dia tetap bekerja. Mendesain sistem. Mensosialisasikan sistem. Mensimulasikan sistem. Sampai di terakhir mengimplementasikan sistem. Jadi tahapannya panjang. Nah itu tadi yang saya sampaikan. Wong pilkades saja bisa gitu. Kayaknya bisa jadi topik khusus ini nanti, Bro. Bicara pilkada online berani atau tidak kan gitu. Terus ngundang KPU gitu kan. Betul. Prof, ini ada pertanyaan dari Fandi. Data DPS dengan faktual di lapangan, bisakah data KPU dijadikan feedback untuk perbaikan data di Dukcapil? Kembali apa enggak ini ya? Mestinya bukan, tapi monggo Prof. Ini data DPS dengan faktual di lapangan, bisakah data KPU dijadikan feedback untuk perbaikan data di Dukcapil? Gimana Prof kira-kira ini? Inilah semangat yang kita bangun dari Undang-Undang 1 2015, mengapa menggunakan data dari Dukcapil. Ini kalau kita dalam tata kelola pemerintahan disebut dengan mengembangkan ekosistem, Mas Suryo Koco. Ekosistemnya dibangun dengan pemanfaatan data. Ini kan diawali dari pasal 58 ayat 4 Undang-Undang 23 Undang-Undang 24 tahun 2013 bahwa data Dukcapil digunakan untuk proses demokratisasi. Salah satunya. Nah, yang lain digunakan untuk pelayanan publik. Perencanaan anggaran, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, dan penegakan hukum. Nah, contoh yang sekarang ekosistem kita bangun dengan BPS. Kami memberikan data kepada BPS, BPS kemudian melakukan sensus. Data dari BPS itu kemudian dikirim kembali ke Dukcapil dengan updating-nya, Mas Suryo Koco. Nah, ini penting sekali.
lembaga lain yang sudah mengimplementasikan adalah BPJS Kesehatan. Kami menyebut dengan nama data balikan. BPJS mengirimkan data kepada Dukcapil, data orang-orang yang dirawat di rumah sakit, kemudian meninggal dunia. Jadi BPJS mengirimkan data orang-orang yang wafat, kemudian data itu kami cocokkan dengan di database. Nah, yang belum dilaporkan oleh keluarganya kita masukkan. Nah, KPU, kita akan sangat senang kalau KPU bisa memberikan data hasil dari coklit di daerah. Misalnya, ada data orang yang tadinya masuk daftar pemilih, ternyata sekarang menjadi anggota TNI dan Polri. Nanti sehingga di dalam kolom pekerjaannya kita masukkan. Atau ada yang meninggal dunia. Sehingga orang yang meninggal dunia belum dilaporkan, sehingga memperbaiki database kependudukan. Yang penting teknisnya nanti diberitahukan pada kami, ini data lama, ini data baru, dan petugas yang mengentri data baru harus bertanggung jawab terhadap kebenaran data itu. Jangan sampai salah nanti Mas, orangnya masih hidup, KPU mencoklit, salah centang, diisi datanya orangnya sudah meninggal dunia. Sehingga dalam database kependudukannya dihapus. Karena meninggal dunia, hilang data orang itu. Masuk kategori dalam database orang yang meninggal dunia. Nah, nanti hak ekonominya, hak politiknya, hak-hak yang lain akan hilang semua. Nah, oleh karena itu, kami menyambut baik bila data dari KPU itu akan diberikan ke Dukcapil, ya, data hasil coklit dengan tingkat akurasi yang tinggi dan akuntabilitas yang tinggi dari penyelenggara. Kami senang sekali ada data-data seperti itu. Oke, ini responnya saya coba bacakan satu bentuk apresiasi ke teman-teman yang bergabung di channel YouTube Dukcapil Kemendagri. Ada Mbak Ine Purwantini, oke, assalamualaikum, ini menyapa aja. Mas Putu Anom Agustina, pagi Prof, oke, pagi. Kemudian ada Abya sambil OTW kantor, giring dulu, tapi nggak ngopi, oke, nggak ngopi ngeteh boleh deh. Kemudian ada Wiwi Nur, assalamualaikum Pak Dirjen, oke. Kemudian ada Basar Ayah Dukcapil Rohil hadir. Kemudian ada Taki Udin dari Kalimantan Barat hadir. Ini teman-teman dari daerah-daerah pada memantau kopinya Prof Zudan. Ada Fendi ya tadi yang sudah disampaikan. Kemudian ada Dukcapil Kota Metro ikut menyimak. Terima kasih sudah bergabung teman-teman dari Dukcapil di daerah yang kebetulan bergabung di langsung ke Zoom. Kalau memang ingin menyampaikan secara langsung ke Prof Zudan bisa present di kolom partisipan untuk kemudian mungkin bisa menyampaikan sesuatu. Balik ke tadi pilkada serentak ini secara positif tadi Prof Zudan menyampaikan bahwa di daerah-daerah yang pilkada ternyata kemudian ada alokasi lah, teman-teman ini berkampanye. Kalau kemarin mungkin berkampanye ada yang mengundang artis gitu kan, ngumpul-ngumpul dan seterusnya, mungkin makan bersama di mana, pertunjukan apa dan juga. Kemudian sekarang alokasi itu disuit ke alat kesehatan, ada yang berbagi hand sanitizer, ada logonya, mungkin ada masker yang bukan scoop, karena masker scoop katanya bukan masker juga, tapi udah biarin aja deh. Yang penting kan pakai tutup hidung kan gitu. Jadi mungkin dengan gambar-gambar calon dan sebagainya, itu sisi positif. Artinya itu sisi positif. Nah, sisi positif untuk Dukcapil ini kayaknya juga perlu dibangun ini. Artinya bagaimana kemudian calon-calon kepala daerah ini juga diberi edukasi bahwa kalau kamu pengen punya dapat dukungan itu ya salah satunya ya membantu teman-teman yang belum punya KTP elektronik untuk kemudian diproses KTP elektronik kan gitu. Mungkin idenya bisa aja mereka menyiapkan mobil antar jemput untuk yang mau
pendataan dan seterusnya. Itu artinya kan secara data Dukcapil juga dapat update, mereka juga dapat manfaat berkomunikasi dengan konstituen dan seterusnya. Mungkin ada agenda-agenda atau pesan khusus nih Prof ke calon-calon kepala daerah, siapa tahu dari tayangan kita di satelit ada juga teman-teman calon kepala daerah yang sudah masuk sebagai kontestan ini mendengar ini dan kemudian jadi inspirasi. Oh benar juga nih, kita bantu ini sekaligus kita juga dapat ini. Ada Mbak Sulastin, Resen, nanti habis ini kita buka. Monggo, Prof. Ya, kerabat desa dan seluruh pemirsa TV Desa, ini kita sekarang memasuki pilkada yang terbesar sepanjang sejarah Republik ini. Daerah yang ikut itu ada 309, karena ada 9 pemilihan gubernur. Kalau daerah pemilihannya ada 270, ini lebih dari separuh. Nah, kalau kita bisa memiliki tekad yang sama, pertama, tekad untuk menuntaskan administrasi kependudukan, seperti Mas Suryo Koco tadi sampaikan. Untuk bisa mencoblos itu harus dengan KTPL. Maka para paslon di 270 daerah ini harus mendorong konstituennya, calon pemilihnya punya KTPL semua. Kita ini kan ada kurang lebih 12 daerah, Mas, yang cakupan perekamannya masih di bawah nasional. Perekaman KTPL kita kan sudah 98%. Sudah 98%. Kurang 2% lagi lah. Nah, Prof itu kayaknya juga perlu di mapping tuh Prof, yang kurang dan kemudian sekarang sedang pilkada itu jadi sasaran target. Nanti kita kan terus branding ini ya. Nah, kalau kepala daerah saja menyelesaikan KTP nggak bisa, gimana mau menyelesaikan urusan yang lain gitu kan? Ya betul. Nah, kita itu daerah-daerah yang jumlah pemilik KTPL-nya rendah itu masih ada sekitar 12 daerah, yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat, NTT. Sumatera Utara, Aceh, itu ya. Nah, kemudian beberapa kabupaten kota. Nah, itu perlu paslonnya itu mendorong agar yuk masyarakat sebelum nyoblos buat KTPL. Yuk masyarakat sebelum nyoblos lakukan perekaman. Belangkunya sekarang tersedia cukup, petugasnya juga siap untuk membantu. Nah, ini didorong terus-menerus. Kami mendorong itu juga. Kemudian yang kedua, sekarang kan kita memiliki problem yang sama. Lawan memiliki musuh yang sama, yaitu COVID-19. Nah, maka di 270 daerah pemilihan ini, paslonnya harus memiliki satu pandangan yang sama, COVID harus diberantas, kampanyenya kampanye anti-COVID. Jadi pilkada berjalan, ekonomi berjalan, demokrasi berjalan. Nah, ini kita memang membalik paradigma. Ada yang pesimis, oh nanti terjadi pengumpulan massa. PKPU-nya sudah melarang pengumpulan massa. Pengumpulan massa di Zoom boleh kan, Prof? Oh, ini harus lewat seperti itu. Jadi PKPU-nya sudah mendorong pilkadanya daring. Jadi sekarang kampanyenya daring ya berarti ya? Iya, justru kampanye daring itu bisa sangat efektif. Buat saja misalnya kampanye 1 menit, share ke semua orang yang dia kenal. Share. Kalau di TV Desa 5 menit, Bro. 5 menit bisa. Itu 5 menit dia bicara tentang desa kayak apa. Supaya ketahuan ini ada pandangannya nggak tentang desa. Kalau nggak ada pandangan bagus tentang desa, ya jangan pernah dipilih kan. Saya kira juga penting nanti Mas kerjasama dengan KPU karena banyak sekali masyarakat desa yang perlu diadvokasi dan diberi sosialisasi tentang ini. Betul. Pilkada aman, pilkada sehat, ekonomi kuat, ya, demokrasi tetap berjalan. Nah, ini perlu kita semua. Jadi 2 hal yang kita dorong, adminduknya diselesaikan oleh paslon, COVID-nya juga diselesaikan. Jadi pilkada nanti akan membawa banyak manfaat. Iya, harus setiap kejadian harus dijadikan nilai positif kan gitu. Betul. Ada momentum bagus ini, Mas. Oke. Nah, momentum inilah yang harus digunakan. Oke, Prof, ini ada Mbak Sulastin dari Kutai Timur Resen. Silakan kalau mau menyampaikan langsung, videonya dibuka, audionya dibuka, silakan. Sudah kita on-kan dari sini. Akan bicara atau enggak, jangan-jangan malu-malu nih.
malu-malu sama Mbak Diana. Jangan malu sama Mbak Diana, nggak apa-apa, Mbak Diana baik keren. Oke, sambil menunggu Mbak Sulastin dari Kutai Timur tadi sudah resen. Oh, resennya udah dihilangin. Oke, jadi ini menarik ketika bicara pilkada serentak ternyata saya baru ngeh juga ternyata lebih dari separuh ya, Prof, berarti ya? Iya, 200. betul, 270 daerah, Mas. Kalau daerah kita kan 514, kalau dibagi dua kan 262, sekarang 270. Dengan ada pemilihan gubernur 9, maka kabupaten kotanya bertambah banyak. Totalnya kabupaten kota yang terlibat di dalam pilkada ini 309. Besar sekali, Mas. Artinya artinya ketika kemudian ini dijadikan momentum oleh teman-teman penyelenggara pemilihan umum untuk kemudian membuat sesuatu, ini akan menjadi sangat luar biasa, kira-kira kan gitu ya, Pak? Iya, jadi kita ini di dalam bernegara, pertama frekuensinya harus sama. Pilkada ini tidak boleh hanya digunakan single entry. Ya, hanya betul. untuk milih kepala daerah saja, itu single entry saya menyebutnya. Ya. Tetapi pilkada harus digunakan sebagai momentum untuk multi entry. Jadi artinya sekali dayung 2-3 pulau harus terlampaui kan. Betul. Kalau dayung cuma ke 1 pulau aja kan capek nanti ya, Bro. Memilih kepala daerah dapat, mencegah penularan COVID dapat, penuntasan administrasi kependudukan dapat. Nanti ujungnya adalah peningkatan kesejahteraan. Itulah pendekatan yang didorong oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, Profesor Tito Karnavian. Pilkada jangan ditakutkan. Karena ini bisa menjadi pintu masuk multi entry untuk banyak hal. Mas bayangkan, pilkada ini kan menggerakkan sektor ekonomi baru. Ya. Triliunan uang beredar di sana. Nah sekarang ini kan masyarakat butuh pekerjaan. Mencetak masker, ya, mencetak kaos, membuat konten-konten pilkada. Kemudian nanti saksi bergerak, ada honor saksi, pembuatan TPS, itu ada biaya-biaya pembuatan TPS, ini ekonominya bergerak. Nah dalam suasana pandemi seperti ini, ekonomi yang bergerak ini akan sangat positif bagi negara dan bagi masyarakat. Oleh karena itu, saya berpandangan pilkada ini banyak manfaatnya dengan tata kelola yang baik dan didorong multi entry. Oke, Prof, ini yang di channel YouTube-nya TV Desa ada yang menyampaikan bahwa akan lebih efektif, efisien jika e-voting di kemudian hari, cuma harus bimbingan masif setiap penduduk. Oke, dari Jajang DKPS Kabupaten Serang. Ada yang masuk lagi, tapi ini kayaknya bukan wilayahnya Prof Judan. Ini mungkin wilayahnya Pak Nata ini. Mengapa kepala desa kalau mencalonkan di pilkada harus berhenti, Prof? Apakah tidak cukup cuti saja karena Undang-Undang 6 2014 larangan katanya menjadi anggota partai pengurus politik, pilkada mengakomodir calon independen. Artinya ketika kepala desa tidak menjadi pengurus partai politik kemudian ingin maju meningkat menjadi calon kepala daerah gitu kan, itu secara aturan dia harus berhenti dari kades, bukan sekedar cuti. Saya nggak tahu ini Prof Yudan tertarik untuk memberikan respon atau enggak, tapi yang satu lagi tadi mendukung, si Mas Jajang ini mendukung untuk bagaimana kemudian dimasifkan agenda berikutnya sudah bisa e-voting. Silakan Prof. Dan waktu kita sangat terbatas sekaligus closing statement. Terima kasih kepada Mas Suryo Koco, seluruh kerabat desa yang masih bertahan di sini, juga seluruh pemirsa baik lewat YouTube, Zoom. Saya lihat Zoom-nya sudah penuh ini, 108 yang masuk, dan juga seluruh pemirsa TV Desa. Kalau kita melihat regulasi, memang di dalam kita bernegara itu masuk kepada pilihan-pilihan. Contoh untuk maju ke pilkada, ASN yang sudah ditetapkan sebagai pasangan calon harus mundur sebagai ASN. Anggota DPRD yang sudah ditetapkan sebagai pasangan calon harus mundur sebagai anggota DPRD. Juga anggota DPR RI yang maju menjadi bupati itu pun harus mundur. Jadi dari jabatan lama sebagai anggota DPR RI. Karena regulasinya memang mengatur seperti itu. Ini tentu saja agar tidak ada konflik of interest. Kan kalau pasangan calon paslon itu inginnya
Jangan saya mundurnya sekarang, mundurnya nanti kalau terpilih. Nah ini kok enaknya dia. Ini Nanti pas kampanye pakai fasilitas negara lagi. Itu yang dijaga. Nah, untuk itu mari kita sukseskan pilkada serentak. Jangan lupa seluruh kerabat desa, seluruh pemirsa TV Desa, tanggal 9 Desember datang ke TPS dengan menjaga dan mengimplementasikan protokol COVID-19. Tetapi sebelum ke sana, jangan lupa untuk bisa mencoblos harus memiliki KTP elektronik. Nah, bagi yang belum punya, segera datang ke Dinas Dukcapil. Kami akan melayani Ibu Bapak semua sepenuh hati. Belangko kami siapkan penuh, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran bahwa KTP tidak akan jadi. Dukcapil sudah siap mensukseskan Pilkada Serentak 9 Desember 2020. Oke, Prof. Zudan, terima kasih. Ini Prof. Zudan ini style marketingnya oke juga. Jadi pas closingnya itu tetap jualan mendaftarkan KTP elektronik dan sebagainya. Oke, Prof. Terima kasih untuk waktunya pagi ini luar biasa. Kita bicara pilkada serentak. Besok pagi kita juga akan ngopi pagi bareng Prof. Zudan dengan tema lain yang lebih menarik. Akan selalu menarik karena ada tim yang luar biasa di Prof. Zudan yang mempersiapkan konten-kontennya. Jadi saya ini cuma ke dapur untuk membuka obrolan-obrolan aja. Oke, sampai di sini ngopi pagi kita. Sampai jumpa di ngopi pagi berikutnya. Tiap pagi pukul 7 sampai 8 dari Senin sampai Jumat hanya ada di TV Desa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan.